Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asmarani dengan NIM D240400059. Saya mahasiswa aktif Universitas Madako Toli-Toli, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya semester 4 kelas C. Di video selanjutnya, saya akan melakukan praktek mengajar teman sejawat kelas matematika dengan mata pelajaran matematika kelas 4 fase B dengan tema diagram batang. Saya melakukan tugas ini untuk memenuhi tugas micro teaching 1. Itulah tadi perkenalan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik, Ibu. Siap mulai pembelajaran atau belum? Siap. Oke, kalau siap, lihat di sekitarnya ada sampah. Kalau ada, ditunggu dan dibuang. Iya, Oke. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa. Siapa yang pimpin doanya? Saya, Ibu, saya. Oke, silakan. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Takbir. Oke, supaya sebelum belajar kita lebih semangat, bagaimana kalau kita menyanyi dulu? Yeay, bernyanyi. Bernyanyi. Oke, ayo semuanya berdiri dulu. Berdiri. Ayo berdiri semua. Ayo. Mari kita pahami terapan profil lulusan tentang keimanan dan juga ketakwaan. Kedua, kewargaan. Ketiga, kenalan
Terus memiliki sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Siapa yang tahu yang mana sumbu horizontal dan sumbu vertikal? Horizontal bukan di samping. Oke, jadi sumbu horizontal ini yang di bawah, berarti yang ke samping. Terus vertikal itu yang berdiri ke atas. Sudah betul. Yang mana tadi sumbu horizontal? Bawah, samping. Oke, kalau vertikal? Yang ke atas, lurus, tegak lurus. Terus setiap batang memiliki kategori data atau jumlah. Misal di sini ada 3 batang contohnya. Di setiap batang ini ada jumlah atau kategori jumlahnya. Misal yang ini batang pertama ini jumlahnya dia 15. Terus batang kedua yang jumlahnya 6. Terus batang ketiga dia jumlahnya 4. Ini dia contoh setiap batang memiliki satu kategori atau data. Kategori data yaitu tingginya 15, 6, dan 4. Terus dan tinggi masing-masing batang itu menunjukkan berapa jumlah sesuatu yang dipinjam atau yang diambil. Seperti semakin panjang batang berarti semakin banyak buku yang dipinjam. Semakin pendek batang berarti semakin sedikit buku yang dipinjam. Terus ada fungsi diagram batang. Yang pertama, dengan diagram batang kita bisa menyajikan data secara sederhana, terus mempermudah membaca data dan juga membandingkan jumlah antara kategori dan membantu dalam menarik kesimpulan dari data yang disajikan. Semuanya tadi sudah tahu cara kita untuk membuat diagram batang. Misal saya ambil soal di sini, ada soalnya. Sini ada soal, misal Tina meminjam buku selama 5 hari, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ini hari ini adalah disebutnya namanya judul dalam diagram batang. Terus hari judul ini bukan harus hari, bisa benda, nama buah, atau nama lain-lain. Terus Senin, Tina meminjam 12 buku. Jadi kita mengambil buku diagram batang yang 12. Terus Selasa dia meminjam 4 buku. Terus di hari Rabu dia meminjam 15 buku.
Dari data yang kami susun, bagi hari apa Budi meminjam buku paling banyak? Betul atau tidak? Kalau paling sedikit? Betul atau tidak? Oke, coba hitung selisih Budi meminjam buku. Oke, betul atau tidak? Oke, terima kasih. Siapa lagi yang maju? Ayo maju. Ya, silakan cabut. Sekarang Dina meminjam buku selama 5 hari, hari Senin 12, Selasa 4, Rabu 15, terus Kamis 3, Jumat 11. Oke. Dari data yang kami susun, jumlah buku yang paling sedikit dipinjam di hari apa? Kamis, betul atau tidak? Kalau yang paling terbanyak? Oke, betul atau tidak? Coba hitung selisihnya yang dia pinjam. Betul atau tidak? Oke, siapa lagi yang mau maju? Sisa satu soal. Indah. Ayo maju. Oke, nanti kamu susun saja. Saya buat dalam nomornya, oke? Oke, Wani meminjam buku di hari Senin 15. Hari. Terus di hari Selasa 12, Rabu 6, Kamis 4, Jumat 14. Terus dari data yang disusun, buku mana yang paling banyak di hari apa yang dipinjam? Oke, hari Senin, betul atau tidak? Kalau paling sedikit? Oke, betul atau tidak? Oke, coba hitung selisihnya. Oke, selisihnya 11, betul atau tidak? Oke, karena kalian sudah mengerti semua, Ibu mau kasih kalian tugas. Di sini berkelompok. Nah, cara kerjanya di sini ada gambar diagram batang, terus ada soal di bawahnya. Jadi kalian isi sesuai dengan ada di jumlah di diagram batang gambarnya. Ini kerjakan. Kalau sudah,
Bantu, saling bantu. Sudah itu. Oh, bisa lagi Pak Le, sudah. Jadi, kita sudah bagian ibu, kita Saling bantu. ya itu aja dituduh terus. Kenapa dicubit? Ya, betul. Mas. Aduh, nyanyi BMB. Dia yang pengennya datang. Ibu yang kue. Copet. Sudah? Duduk dulu. Oke, sudah. Kumpulkan kalau sudah. Sudah, Ibu. Siapa lagi yang sudah? Oke. Wow, sudah. Ada lagi yang sudah? Aku juga sudah. Ibu guru. Oke, semua yang kalian jawab benar nah. Sebelum kita aplaus untuk diri sendiri. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran supaya kalian semangat, mari kita bernyanyi. Yeay. Berdiri. Ayo kawan. Ayo. Berdiri. Kasih besar teman.
I just had to let you know you're